546 personil Polda Papua Barat di akhir tahun 2022. Pesta Kembang Api menyambut Tahun Baru 2023 di Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 4 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai jenis. Selain itu juga Polda musnahkan minuman oplosan jenis cap tikus dan Milo. Barang bukti miras ini ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat merupakan hasil razia operasi Pekat 2022. Pemusnahan barang bukti miras ini dipimpin Kapolda Papua Barat didampingi Pangdam 18 Kasuari di Mapolda Papua Barat pada tanggal 31 Desember 2022 kemarin. Barang bukti miras itu dimusnahkan dengan cara ditumpahkan ke dalam wadah drum yang sudah disediakan. Kapolda Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan, pemusnahan minuman keras bentuk komitmen Polda Papua Barat untuk memberantas peredaran miras di Papua Barat. Selain itu, mencegah masyarakat dari bahaya minuman keras yang berdampak gangguan kesehatan. Hal ini langkah perspektif Polda Papua Barat mencegah terjadi tindak pidana selama Natal kemarin. Apalagi minuman oplosan itu sangat berbahaya jika dikonsumsi terus berdampak pada kesehatan berujung kematian. 2022. Ini hasil operasi ini ada minuman yang oplosan itu yang mana, kemudian ada juga minuman-minuman yang izin edarnya tidak ada, kemudian ada juga yang dijual tanpa menggunakan izin. Itu yang dilakukan penyitaan ini, minuman ini, rekan-rekan sekalian. Silakan disampaikan kepada masyarakat bahwa kita terus berupaya untuk memerangi minuman keras, khususnya minuman keras yang tidak memiliki izin dan BPOM, sehingga kalau dikonsumsi akan menimbulkan gangguan kesehatan pada pengkonsumsinya. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan? Oleh karena itu, Polda Papua Barat meminta kerjasama lapisan masyarakat melaporkan kepada Polres atau Polsek setempat jika ada produksi miras tanpa izin. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Polda Papua Barat menggelar upacara laporan kenaikan pangkat periode 1 Januari tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 2022 kemarin. Upacara Korps Raport kenaikan pangkat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga pada Sabtu 31 Desember 2022 bertempat di Gedung Arfak Convention Center Mapolda Papua Barat di Maripi. Sebanyak 546 personel, 540 reguler, dan 6 pengabdian yang terdiri dari 8 pamen, 100 pama, 438 bintara. Dengan rincian yang naik menjadi Kombes Pol 4 orang, AKBP 4 orang, Kompol 5 orang, AKP 24 orang, IPTU 70 orang, IPDA 1 orang. Sementara AIPTU 29 orang, AIPDA 85 orang, BRIPKA 23 orang, BRIKPOL 17 orang, dan BRIPTU 74 orang. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, kenaikan pangkat yang diberikan Polri kepada anggotanya yang benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Dan kenaikan pangkat ini diberikan bukan otomatis diterima begitu saja oleh anggota, melainkan atas upaya dan kerja keras mereka. Kenaikan pangkat kepada Anda karena Anda melaksanakan tugas, melaksanakan capaian-capaian, melaksanakan
titik kepada titik yang lain. Tidak ada peningkatan karya yang mendalam, sehingga negara menyetujui kenaikan pangkat. Karena kenaikan pangkat itu disertai secara otomatis adalah kenaikan penghargaan negara sebenarnya. Jadi negara tidak memberikan secara otomatis. Jadi kenaikan pangkat itu bukan kenaikan pangkat otomatis. Ini saya perlu sampaikan kepada semua rekan-rekan yang naik pangkat. Jadi kenaikan pangkat itu bukan otomatis saja, tetapi itu adalah merupakan capaian prestasi Anda dari satu titik kepada titik yang lain, sehingga negara layak memberikan kenaikan pangkat yang sekaligus kenaikan penghargaan dalam bentuk kenaikan gaji remunerasi kepada Anda. Itu yang perlu dicatat. Jadi tidak ada yang otomatis. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah apa itu? PGBS, ya, PGBS, pintar bodoh pendapatan sama. Mau pintar, mau goblok, pendapatan sama. Tidak ada lagi istilah itu. Nah, ke depan ini memang sedang dirancang oleh institusi kita agar penilaian dari setiap pekerjaan kita itu dari hari ke hari dinilai sehingga Anda layak untuk dinaikkan pangkat. Jadi tidak ada lagi istilah PGPS, pintar goblok pendapatan sama, pintar goblok naik pangkat sama, tidak ada lagi. Nah, itu yang perlu dicatat oleh kita, bahwa perolehan kenaikan pangkat hari ini adalah Anda yang Ada beberapa penekanan yang disampaikan Kapolda. Kenaikan pangkat ini tentunya kerendahan hati akan semakin bagus, sehingga kesombongan dan perilaku lainnya harus sudah semakin turun. Jangan menggunakan kenaikan pangkat ini dengan gaya-gaya dan sombong, karena sifat polisi sesungguhnya adalah sebagai pelayan masyarakat. dengan kenaikan pangkat ini tentunya rekan-rekan naik pangkat, tetapi kerendahan hati akan semakin turun. Ya. Jadi kesombongan dan lain-lain itu sudah mulai turun sekarang. Ya. Jangan gunakan kenaikan pangkat ini dengan kepongahan. Pongah itu artinya pongah, sombong dan segala macam. Ya, sifat Anda, sifat kita sebagai pelayan masyarakat itu hilang karena pangkatnya ada tinggi, ya. Yang kombes, nah setahu saya dulu pangkat kombes itu adalah pangkat tertinggi. Sebab pangkat jenderal itu bukan pangkat kepolisian lagi, itu sudah pangkat yang diberikan oleh negara. Mengikuti eselon pemerintahan. Tapi pangkat profesional katanya adalah pangkat kombes. Adapun 4 perwira yang naik pangkat menjadi Komisaris Besar Polisi, yaitu Kombes Pol Sony Marisi Nugroho Tampu Bolon, menjabat di Reskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Andre Julius Wilemanuputi, jabat Auditor Kepolisian Madya TK3 Ituasda. Kombes Pol Eri Kadir Suli, jabat Kareops, dan Kombes Pol RW Simanggungso, jabat Kapolresta Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau meminta kepada seluruh masyarakat di tahun 2023 memanfaatkan lahan kosong untuk bertanam. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat dalam press release akhir tahun di Mapolda Papua Barat pada Sabtu 31 Desember 2022 kemarin. Di hadapan puluhan wartawan di Papua Barat, baik lokal maupun nasional, Paulus Waterpau menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat agar bisa memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki untuk bertanam. Hal ini dilakukan dirinya bukan tanpa sadar, mengingat di tahun 2023 di seluruh dunia bahkan khususnya di Indonesia diprediksi akan terjadi krisis pangan. Dalam kesempatan yang baik ini, nanti teman-teman tolong himbau sama
yang dimiliki oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Ya, di daerahnya masing-masing. Itu anugerah Tuhan. Tanah itu, lahan itu anugerah Tuhan. Jangan dijual. Satu. Yang kedua, manfaatkan semaksimalnya untuk menghadapi krisis yang multidimensi yang mungkin akan terjadi di dunia ke depan. Bapak Presiden berulang mengingatkan hal itu. Jadi saya mau sampaikan itu yang pertama. Dan yang berikut, mengantisipasi hal itu, khusus di Papua Barat, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya melakukan pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro kecil menengah. Selain melakukan upaya-upaya terkait regulasi, tetapi juga pemerintah sedang mendorong kaum milenial untuk bisa bekerja dengan memberikan bantuan. kami juga dalam rangka pertumbuhan unit mikro kecil ya, menengah, ya UMKM. Itu kita juga melakukan upaya-upaya untuk selain regulasi, kami juga mendorong kelompok kaum milenial untuk bisa bekerja. Data-datanya tidak diserahkan, mana-mana saja yang sudah kita kasih, bantuan-bantuan dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa juga paham dan bisa nanti menyampaikan pada seluruh warga masyarakat. Juga untuk program-program keberpihakan, ya, keberpihakan dalam hal peningkatan daya beli masyarakat menghadapi inflasi, karena Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri juga ulang-balik mengingatkan tentang inflasi. Inflasi negara-negara gagal ya, di mana-mana sudah terjadi. Tinggal di Indonesia ini, Pak Presiden sudah sampaikan kita mampu ya, akan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa. Selaku penjabat Gubernur Papua Barat, dirinya meminta kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memasuki tahun 2023, masyarakat di Papua Barat diharapkan harus bergandengan tangan dan terus berkarya untuk kemajuan Provinsi Papua Barat yang lebih baik lagi ke depan. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada sambutan akhir tahun yang ia sampaikan pada acara lepas sambut di lapangan Borarsi Manokwari. Ia berharap semua masyarakat dapat terus melihat ke depan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik di Papua Barat. Paulus Waterpau mengingatkan kepada masyarakat Papua Barat untuk waspada karena cuaca yang ekstrim menyebabkan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia terkena bencana banjir dan juga tanah longsor. Waterpau mengajak kita harus terus mengucap syukur karena di Papua Barat masih dilindungi oleh Tuhan. Kita juga diberikan anugerah kasih sayang Tuhan. Karena kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin ada keluarga, saudara-saudara kita yang sakit dan lain sebagainya, tetapi saya pikir kita semua dalam keadaan baik. Keadaan daerah-daerah sekarang banyak situasi cuaca yang ekstrim, mengakibatkan saudara-saudara kita juga ada yang kebanjiran dan juga mengalami bencana dan lain sebagainya, bahkan sampai kehilangan jiwa, raga dan lain sebagainya, harta benda. Namun demikian, sampai dengan hari ini puji Tuhan, kita di wilayah Papua Barat ada beberapa kejadian, tetapi tidak sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang lain. Puji Tuhan untuk itu. Hal lain yang juga disampaikan kepada masyarakat Papua Barat agar mengucap syukur dengan terus berkarya. Anak-anak harus sekolah, pemuda harus kerja berkarya, dan kepada orang tua harus terus mendidik dan menjaga generasi muda Papua ke arah yang lebih baik. Tapi juga puji Tuhan kita masih diberikan umur panjang dan boleh berkarya sampai dengan hari ini. Yang sekolah, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang pemuda-pemudi yang bekerja, demikian juga dengan kita para orang tua yang terus mengajak, membawa dan juga mendampingi anak-anak generasi muda ke depan. Sebagai pemerintah
Saya mau katakan di sini bahwa tugas pemerintah adalah mengawal, mendampingi generasi-generasi penerus bangsa, terutama yang ada di wilayah Papua Barat ini untuk menjadi anak-anak bangsa yang makin baik, makin hebat, ya, yang luar biasa ke depan mengisi kemerdekaan bangsa ini. Diharapkan memasuki tahun baru 2023, hal-hal yang besar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dapat terus dilaksanakan, namun semua ini bisa berjalan harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, merayakan Tahun Baru 2023, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar pesta kembang api di lapangan Borarsi Manokwari. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Inilah kemeriahan menyambut Tahun Baru 2023 yang dilaksanakan di lapangan Borarsi Manokwari oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Dipimpin penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau bersama pimpinan OPD serta anggota pimpinan Forkopimda dan juga bersama masyarakat Manokwari berkumpul di lapangan Borarsi untuk menyambut Tahun Baru 2023. Dalam acara tersebut, sempat dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat serta mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, yang ditandatangani oleh tokoh agama, tokoh adat, dan juga pimpinan organisasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan doa bersama oleh 5 denominasi agama, yakni Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen Protestan. Pada puncak perayaan Tahun Baru 2023, pesta kembang api mewarnai langit kota Manokwari dan masyarakat dihibur dengan lantunan lagu indah dari artis Papua original dan Juanita Idol. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 4 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.